hari ini yang bertemakan masjid sebagai pusat pembinaan umat dengan dosen narasumber kita yaitu Bapak Munawar Rahmat MPD. Selanjutnya, sebelum memulai pekanan kuliah Duha PAI ini seperti biasa nih, dari tutorial PAI mempunyai jargon yang selalu kita ucapkan ya. Jika saya bilang tutorial, teman-teman peserta jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Ulangi lagi, jika saya bilang tutorial, teman-teman peserta jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Yuk kita coba dulu ya. Mangga diaktifkan dulu mikrofonnya. Tutorial, cerdas, ikhlas, wah, lagi kita coba sekali lagi ya. Tutorial, cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Alhamdulillah terlihat peserta sudah semangat nih untuk mengikuti pekanan kuliah Duha pada hari ini dan siap menerima materi. Selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat ini yang akan dibawakan oleh dosen narasumber kita yaitu Bapak Dr. Munawar Rahmat MPD. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Nah, tema kita kuliah Duha pada pagi ini masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, pertama kita perlu memahami masjid itu apa sih, gitu kan? Apa itu masjid? Tayangan kedua ya, tayangan kedua. Diklik, ya. Makna masjid. Jadi ada tiga makna masjid ya. Ada tiga makna masjid. Yang pertama itu yang paling ini ya, yang paling hakiki, yang sebenar-benarnya masjid ya. Yang sebenarnya masjid itu adalah tempat sujud ya. Tempat sujud di mana saja kita berada. Di rumah, di masjid, di pasar, di kampus, di kuburan, di toilet, di kendaraan, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang berjalan, sedang jongkok, sedang berlari-lari, gitu kan, sedang makan, sedang kuliah. Nah itu kalau kita sujud ya, kalau kita sujud itu artinya merendahkan diri ya, merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasulullah. Nah hakikatnya kita sedang membangun masjid hakikatnya ya. Nah ini makna yang esensial ya. Di mana saja, kapan saja, dan dalam berapa saja kita tunduk merendahkan diri kepada Allah. Nah, itu arti masjid yang ini yang hakiki ya, yang sebenar-benarnya masjid. Nah yang kedua ketiga ini, kedua itu dibatasi masjid itu dalam arti tempat sholat ya. Tempat sholat kita datang waktu sholat, kita mau sholat. Nah, di mana sholat? Ya di mana saja. Pokoknya selama di atas bumi gitu kan. Ya kita semua bumi itu adalah masjid. Kullu ardin masjidun ya, setiap bumi itu, setiap jengkal bumi adalah masjid. Apa di rumah, apa di masjid, apa di kampus, di kantor, di atas tanah pada umumnya, kecuali tempat-tempat yang kotor dan najis ya, kecuali di tempat kotor dan najis, di toilet, di kuburan gitu kan. Nah, bagaimanakah halnya dengan di kendaraan?
Apa boleh nggak sholat di kendaraan? Sholat dalam arti ya mengerjakan sholat 5 waktu ya. Sholat sebagaimana sholat 5 waktu. Nah, ini ada dua pandangan ulama ya, ada dua pandangan ulama. Ada yang membolehkan, boleh saja di kendaraan sholat, di kereta api, gitu kan, di pesawat, di mobil, boleh saja di bis, gitu kan, boleh. Tapi ada juga yang melarang ya. Ada yang melarang karena Nabi kalau datang waktu sholat, sudah sering bepergian Nabi tidak pernah sholat di untanya, tidak pernah, pasti turun dari unta itu. Nah, kenapa? Karena sholat harus dikerjakan dengan berdiri, ruku dan sujud secara sempurna. Kalau harus menghadap kiblat secara sempurna. Harus menghadap kiblat secara sempurna. Sedangkan kalau di kendaraan kan tidak mungkin sempurna menghadap kiblat, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa berdiri secara sempurna, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa ruku dan sujud secara sempurna. Pasti goyang-goyang. Goyang-goyang tidak sempurna ya. Makanya ada ulama yang melarang, dan Nabi sendiri kalau di kendaraan pasti turun dari kendaraan itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh di kendaraan, karena Nabi juga pernah sholat di kendaraan. Kata ulama yang melarang, Nabi itu sholatnya sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh saja di kendaraan juga sholat sunat. Jadi kalau sholat wajib harus sempurna. Sempurna menghadap kiblat, sempurna berdiri, sempurna ruku, sempurna sujud. Tapi kalau di kapal laut ya, kalau kapal laut yang besar ya, kapal laut yang besar, kalau kapal laut yang besar, menurut Bapak bisa kita mengerjakan sholat secara sempurna ya di atas kapal laut. Karena kalau kapal laut yang besar itu ini jarang ada goncangan, jarang ya. Jadi tenang lah, tenang gitu kan. Jadi kita sholat di mushola gitu kan, mushola itu ya seperti sholat di rumah aja gitu kan, seperti di mushola pada umumnya. Jadi tidak ada goyangan, tidak ada. Kecuali kalau sedang gelombang besar ya, sedang gelombang besar, nah itu nggak bisa sama sekali, pasti goyang-goyang pasti. Tapi kalau sedang ombak laut biasa, nggak terasa itu, nggak terasa ada ombak gitu kan. Dan kapalnya pun pasti akan menghadap kiblat pasti. Jadi kapalnya akan mengarahkan jalannya itu sempurna menghadap kiblat, sempurna ya. Jadi tidak akan misalnya ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, pas salam sudah 30 derajat dari arah kiblat. Enggak gitu ya. Jadi sempurna menghadap kiblat. Nah, itu tempat sholat pada umumnya ya. Jadi tempat sholat di mana saja, di atas rumput gitu kan. Di mana saja gitu kan. Asalkan jangan di tempat yang kotor dan najis. Nah, yang ketiga, ini yang kita sering disebut masjid sekarang ini ya. Jadi masjid itu ialah bangunan yang diperuntukkan khusus tempat sholat, tempat wiridan, tempat pengajian, dan tempat kegiatan keagamaan. Nah, ini biasanya disebut masjid ya. Masjid jami dan musola. Asalnya hanya masjid saja, masjid ya. Tapi sekarang perkembangan modern ya, muncullah musola. Ya, kita teruskan lagi ya, teruskan lagi. Diklik lagi, nah itu. Nah, di Quran itu kita lihat ya, kita baca di Quran itu ada dua jenis masjid. Ada dua jenis masjid. Yang satu masjid yang tidak dikehendaki ya. Masjid mungkin masjidnya bagus ya, mungkin ya. Mungkin masjidnya bagus ya. Tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendaki masjid itu. Nah, yang itu masjid diror, dikenal dengan masjid diror ya. Di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina takhadhu masjidan diroron wa kufron wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun.
Dan di antara orang-orang munafik itu nah ini munafik tafsiran ya, tafsiran. Dan di antara dan ada di antara orang-orang yang mendirikan masjid, dengan tujuan niat mungkin ya, bukan tujuan ya, niat. Kalau tujuan suka diungkapkan ini, dia kalau niat kan dalam hati ya. Dia mendirikan masjid tapi hatinya itu mendirikan masjid itu untuk menimbulkan kemudaratan. Untuk menimbulkan kemudaratan bagi siapa? Tentu bagi orang-orang beriman ya. Menimbulkan kemudaratan pada orang-orang beriman untuk mempromosikan kekafiran, dipromosikan kekafiran ya. Dan untuk memecah belah umat, dipecah belah. Dibuat pertengkaran gitu, untuk membuat pertengkaran. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu. Mereka itu bersumpah. Mereka bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan. Nah, jadi mereka itu merasa berbuat baik ya, perasaannya berbuat baik, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Nah, itu hanya Allah yang tahu bahwa mendirikan masjid itu niatnya untuk memecah belah umat, untuk mempromosikan kekafiran, menimbulkan kemudaratan. Nah, ini masjid yang tidak Allah kehendaki ya. Masjid yang tidak Allah kehendaki. Konon kalau di zaman Nabi ya, karena Nabi itu tahu kan. Nabi juga tahu itu karena dapat wahyu ilahi ya. Nabi tahu karena dapat wahyu ilahi. Kalau kita kan nggak tahu kita mah ya. Kita tidak boleh menunduh satu masjid di luar, tidak boleh gitu kan. Kita ini kan Nabi yang tahu. Nah, konon oleh Nabi masjid itu dimusnahkan ya konon. Ya di zaman Nabi itu, waktu Nabi masih ada. Kalau sekarang, siapa yang tahu kalau itu masih di roar gitu kan? Tidak akan tahu. Oke ya, terus lagi ya. Masjid Taqwa. Ya, nah ini Masjid Taqwa ya. Masih di surat At-Taubah juga ayat berikutnya ya. Tadi surat At-Taubah ayat 107, sekarang 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takum fihi abada. Janganlah engkau sholat di masjid itu selama-lamanya. Janganlah kalian sholat di Masjid Diror selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumi ahaku antakuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu sholat dalam Masjid Diror itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi kalau menurut Bapak bukan hanya Masjid Kuba ya. Sesungguhnya masjid yang di atas dasar takwa ya Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Nabi gitu kan. Mana masjid yang didirikan oleh Nabi ya. Masjid yang didirikan oleh Nabi ya itu. Masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan diri itu apa? Ya, membersihkan diri itu ini apa? Jadi arti membersihkan diri itu adalah sholat dengan khusyuk ya. Sholat dengan khusyuk. Jadi sholatnya bukan asal sholat, tapi sholat yang khusyuk. Karena kalau asal sholat, yaitu sholat sahun ya, diancam oleh Allah. Di surat Al-Ma'un ya, disebut pendusta agama itu ya. Sholat tapi sahun, itu pendusta agama. Pendusta agama itu apa? Pertama, menghardik anak yatim. Kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, sholat. Tapi sholatnya sahun, lalai. Lalai dari tujuan sholat. Sholat punya tujuan, sholat itu. Tujuan sholat apa? Ada dua tujuan sholat. Ya. Tujuan sholat itu satu, untuk mengingat Allah ya. Wa aqimi sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk ingat Allah.
Jadi kalau sholat yang diingat bukan Allah, yang diingatnya barang yang hilang, tugas yang belum dikerjakan, gitu kan. Pokoknya hal-hal selain Allah, nah itu sahun sholatnya, lalai sholatnya itu, tidak sering tujuan sholat. Nah itu sholat yang tidak bersih, itu tidak benar ya, tidak membersihkan diri itu. Bahkan mengotori diri itu, sholatnya itu mengotori diri sebenarnya. Nah, jadi sholat yang membersihkan diri itu sholat yang khusyuk. Selama sholat yang diingat hanya Allah. Sejak takbiratul ihram, kemudian berdiri, ingat Allah. Baca Fatihah, ingat Allah. Baca surat dari salah satu surat Al-Quran, ingat Allah. Ruku, ingat Allah. I'tidal, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Duduk antara sujud, ingat Allah. Tasyahud, ingat Allah. Nah, itu sholat yang khusyuk ya. Yang kedua, sholat yang benar itu, sholat yang membersihkan diri itu, sholat yang ada dampaknya, ada pengaruhnya. Sholatnya itu berkorelasi dengan akhlak. Jadi semakin sering sholat, akhlaknya semakin baik. Hakimi sholat, inna sholat, tanha, anil fahsya, iwal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat tapi perbuatan keji dilakukan, munkar dilakukan, nah sia-sia sholatnya itu. Percuma sholat juga. Sholat, korupsi gitu kan. Sholat, maling-maling. Sholat, nipu ongkoh gitu kan. Sholat, suka memfitnah, hoak, seneng gitu kan. Sholat, senang menyakiti orang lain, menyakiti hati. Nah itu sia-sia sholatnya, percuma sholat juga. Itu sholat yang kotor, itu mengotori diri ini. Nah jadi membersihkan diri itu dengan sholat yang khusyuk, sholat yang ingat Allah, sholat yang menimbulkan tercegahnya segala akhlak buruk, maksiat, kemunkaran, tidak ada pada dirinya itu. Banyak akhlaknya mulia. Bertaubat, gitu kan, bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh ya, taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat sekedar mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, bukan itu ya, tapi istighfar yang dari hati nurani, betul-betul berniat membersihkan dirinya gitu kan. Wiridan gitu kan, baca Al-Qur'an dengan niat merendahkan diri ya. Baca Quran dengan tunduk merendahkan diri. Jangan sombong, kalau sombong Allah tidak suka. Kalau sombong itu kotor ya. Segala akhlak buruk itu kotor ya, akhlak buruk itu kotor. Yang bersih itu akhlak baik. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah suka ya, Allah suka. Suka dengan yang bertaubat dan suka dengan orang yang membersihkan dirinya. Nah, oke ya, jadi kita paling tidak Anda mengenal dua jenis masjid secara teoritis ya. Secara teoritis ada dua masjid, ada masjid Diror, ada masjid Takwa ya. Nah, masjid yang benar masjid itu masjid Takwa ini ya. Nah, oke, terusin lagi ya, terusin lagi tayangan berikutnya. Oke, klik lagi ya, klik. Nah, ya, corak masjid ya. Corak masjid. Nah, corak masjid itu di kita ya, di Indonesia ya. Ada masjid pesantren, ada masjid ormas Islam, ada masjid pemerintah, ada masjid masyarakat, ada masjid perkantoran, ada masjid yang unik ya, masjid unik. Nah, masjid pesantren ya, masjid pesantren. Nah, kan ada ini ya, ada satu masalah ya. Masjid itu kan terutama tempat sholat berjamaah gitu kan, tempat sholat Jumat, sholat berjamaah gitu kan. Nah, dalam sholat berjamaah itu ada persyaratan imam ya, imam masjid. Siapa imam masjid? Nah, Nabi membuat persyaratan Nabi itu ya. Imam masjid haruslah orang yang paling paham Al-Qur'an, paham sunnah ya. Paling paham Islam lah gitu kan, paling mengerti Islam. Paling mengerti Islam dan paling baik akhlaknya. Itu imam masjid ya.
paling mengerti Islam, paling paham Islam, dan paling baik akhlaknya. Gitu. Nah, kalau masjid pesantren ya, masjid pesantren itu imam masjidnya itu pasti kiai ya. Kalau masjid pesantren, imam masjidnya pasti kiai ya. Nah, kalau kiai kan paling tidak untuk ukuran pesantren itu kiai paling tinggi ilmunya gitu kan. Paling tinggi ilmunya, terus dianggap yang paling soleh, paling baik akhlaknya, paling ahli ibadah gitu kan, sehingga layak sebagai imam masjid ya. Kalau masjid pesantren ya itu masjid yang paling aman ya. Dari sudut pandang Islam ya, masjid pesantren itu masih paling aman ya, paling aman itu karena imamnya memenuhi syarat. Memenuhi syarat sebagai imam. Jadi sholat berjamaah itu dalam hadis ya mendapat keberuntungan ya. Perbandingan sholat sendirian dengan sholat jamaah 1 berbanding 25 atau 1 berbanding 27 gitu kan. Jadi kalau sholat berjamaah dinilai oleh Allah sama dengan 27 kali sholat atau 25 kali sholat ya. Dianggap disetarakan dengan 25 kali sholat. Artinya dapat kebaikannya berlipat-lipat dari Allah. Tapi itu perlu dicatat ya, bukan sembarang sholat jamaah ya. Itu sholat jamaah yang imamnya semacam Nabi ya, di zaman Nabi itu ya. Imamnya semacam Nabi ya, imamnya itu memang orang yang layak jadi imam ya. Yang imamnya yang paling layak jadi imam. Nah, makanya yang paling aman sholat jamaah itu di pesantren ya, di masjid pesantren. Karena kalau masjid pesantren imamnya pasti kiai atau orang yang ditunjuk oleh kiai ya. Kalaupun kiai sedang berhalangan, pasti kiai itu akan menunjuk seseorang yang jadi imam gitu kan. Yang ditunjuk itu yang dipercaya gitu kan. Yang dipercaya artinya sebetulnya hakikatnya imam masjid itu kiai, walaupun yang jadi imamnya bukan kiai. Tapi itu kan karena atas dasar persetujuan Pak Kiai gitu kan. Nah, ini masjid pesantren itu masjid yang paling aman karena imam masjidnya itu pasti imam yang paling mengerti Islam ya, paling mengerti Islam, paling soleh gitu kan, paling berakhlak mulia, paling ahli ibadahnya gitu kan. Nah, itu jadi paling tinggi lah di antara di kalangan yaitu pesantren itu pasti kiai yang paling tinggi ya. Nah, itu jadi masjid pesantren ya. Yang kedua ada masjid ormas Islam ya. Masjid Muhammadiyah, Masjid NU gitu kan. Ya, kalau di Bandung ada Masjid Persis gitu kan. Misalnya Masjid Muhammadiyah di Lodaya ya, di Jalan Lodaya. Masjid NU juga di sana ya, sekitar Buah Batu ya, sekitar Lodaya dekat Muhammadiyah. Masjid NU gitu kan. Ada Masjid Persis, misalnya masih di Jalan Pajagalan ya. Di kawasan Cibadak ya, kawasan Cibadak. Nah, itu masjid ormas Islam. Nah, masjid ormas Islam ya sedikit di bawah masjid pesantren lah ketika. Nah, biasanya imam masjidnya itu selektif ya. Yang jadi imam masjidnya selektif biasanya. Nah, itu yang menurut Bapak yang paling relatif aman ya, yang relatif aman itu kalau kita berjemaah ini katakan yang ya paling tidak mendekati ya, tidak ya paling tidak setengahnya mungkin gitu kan, atau seperempatnya kan lumayan ya, seperempat dari berjamaah dengan Nabi lah gitu kan. Seperempat kan lumayan seperempatnya, atau 10% juga lumayan kan dibandingkan dengan sendirian, lumayan gitu kan. Masjid pesantren, masjid orang masih Islam. Nah, ada lagi masjid pemerintah, semacam Masjid Agung ya, Masjid Agung Bandung ya, itu kan namanya masjid pemerintah. Masjid Agung Bandung, masjid yang di sini di Cipaganti ini, Masjid Raya ya, Masjid Raya Cipaganti, Masjid Al-Uhwah ya di dekat Balai Kota Bandung, atau masjid besar ya, di setiap kecamatan ada masjid besar ya, itu masjid pemerintah. Nah, masjid pemerintah itu biasanya imam masjid itu ditunjuk oleh pemerintah ya, pemerintah. Kalau masjid besar di tingkat kecamatan masjid besar ya, biasanya
imam masjidnya itu, ketua DKM-nya itu ketua kepala KUA, kepala kantor urusan agama biasanya gitu kan. Nah itu ya relatif ketat lah, relatif ketat ya. Tapi masih di bawah, ketatnya masih di bawah masjid ormas Islam, masih di bawah pesantren ya, masih di bawah masjid pesantren. Nah lagi masjid masyarakat, ya masjid pesantren itu masjid di umumnya masyarakat, masjid-masjid banyak kan di masyarakat ya. Nah imam masjidnya siapa? Kalau di masa lalu ya di masa lalu ya, di masa lalu imam masjid masyarakat itu pasti kiai pasti ya, pasti ajengan ya, mualim gitu kan, seorang ustadz yang memang oleh masyarakat jadikan guru ya, karena dia paling mengerti agama, paling mengerti Islam, paling baik akhlaknya gitu kan, paling soleh gitu kan. Nah di masa lalu masjid masyarakat itu ini ketua DKM-nya itu imam masjidnya adalah seorang kiai di masa lalu ya. Tapi di masa sekarang itu kelihatannya lebih politis ya. Masjid masyarakat itu mirip-mirip masjid pemerintah ya. Jadi lebih politis. Jadi dipilih dengan suara terbanyak. Pemilihan gitu kan, pemilihan. Kalau pemilihan ya suka-suka itu ya, suka-suka. Tidak jaminan terbaik secara agama ya. Kalau terbaik secara demokrasi ya, secara demokratis terbaik. Semacam pemilihan presiden kan suara terbanyak ya. Presiden, gubernur, wali kota, bupati gitu kan, itu terbaik menurut ukuran demokrasi. Nah, jadi masjid masyarakat itu masjid yang didasarkan atas demokrasi ya. Nah, ketua DKM dipilih atas dasar musyawarah mufakat. Nah, itu mah apa? Aspek agama agak terabaikan ya, agak terabaikan. Nah, terus masjid perkantoran. Masjid perkantoran itu ada yang mirip masjid masyarakat, ada yang mirip masjid pemerintah. Masjid perkantoran itu semacam UPI ya, di UPI itu Masjid Al-Furqan UPI ya. Nah, siapa ketua DKM Masjid Al-Furqan UPI? Nah, ketua DKM itu rektor ya, rektor atau yang ditunjuk oleh rektor gitu kan. Rektor atau ditunjuk oleh rektor. Itu masjid perkantoran. Nah, keenam masjid unik. Masjid unik itu masjid semacam masjid Kubah Emas di Depok, nah, gitu kan. Masjid Kubah Emas di Depok, masjid Wali Songo, masjid mana di Sunan Gunung Jati di Cirebon, masjid Sunan Kalijogo di Demak. Nah itu masjid-masjid unik ya, masjid wisata lah itu ya, masjid wisata. Nah itu dari corak masjid ya, corak masjid. Nah sekarang terakhir ya, kita akan bicara yang akan sesuai dengan judul ini ya. Kegiatan masjid. Apa kegiatan masjid itu? Nah kegiatan masjid itu yang pertama dan yang utama ya. Yang pertama dan utama adalah pusat peribadatan, ya. Pusat ibadah. Pusat ibadah ya, jadi pusat menyembah Allah ya, pusat menyembah Allah secara bersama-sama, berjamaah gitu kan. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, sholat tarawih gitu kan, didirikan di masjid. Terus wirid ya, wirid pada sholat, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah itu ya, jadi apa? Pusat ibadah ya, pusat ibadah. Makanya masjid yang idealnya itu terbuka 24 jam ya, masjid itu ya. Karena pusat ibadah yang wajibnya saja 5 waktu, yang wajibnya saja ya, belum yang sunat. Ada sholat sunat yang tidak menyatu dengan sholat wajib. Kalau sholat sunat yang menyatu dengan sholat wajib, ya itu selesai ya. Jadi bersamaan dengan waktu sholat. Sholat subuh bersamaan dengan waktu subuh, sholat duhur bersamaan dengan waktu duhur, sholat asar bersamaan dengan waktu asar, dan seterusnya sampai isya. Jadi artinya dari subuh sampai duhur kosong kan? Dari subuh sampai duhur kosong, sehingga masjid bisa dikunci. Ya. Ada yang dikunci masjidnya. Setelah isya, masjidnya ada yang dikunci ya. Buka lagi subuh gitu kan.
Padahal sholat bukan hanya sholat 5 waktu. Pagi-pagi kan ada sholat duha ya, sholat duha. Kalau masih dikunci, kumaha tuh? Bisa sholat duha di masjidnya gitu kan. Malam hari ada sholat tahajud, kan ada sholat malam. Malam hari itu. Kalau dikunci ya nggak bisa sholat malam di masjid. Jadi masjid itu banyak sekarang masjid ya hanya sebagai pusat ibadah sholat 5 waktu saja. Padahal seharusnya pusat ibadah saja, ibadah ya. Jadi bukan hanya pusat ibadah 5 waktu. Sholat itu sholat 5 waktu plus sholat duha gitu kan. Duha kan waktunya panjang juga. Dari waktu duha sampai jam berapa gitu kan. Jadi nyambung sebetulnya. Kemudian sholat malam, sholat tahajud kan panjang juga waktunya gitu kan. Nah seharusnya idealnya masjid itu terbuka terus ya sebagai pusat ibadah gitu kan. Jangan tertutup. Nah, karena 1 dan 2 alasan ya banyak di masa sekarang masjid yang ditutup banyak. Nah ibadahnya bukan hanya sholat ya, bukan hanya sholat ibadah itu ya, bukan hanya sholat ya, termasuk sekarang juga kan sudah jadi ini ya. Kalau kurban pusatnya di masjid ya, kurban, zakat, gitu kan, zakat dipusatkan di masjid. Karena yang paling mengerti ini kan yang paling mengerti jamaah itu kan masjid ya. Yang paling mengerti umat kan masjid. Bapak punten-punten saya punten ya, maaf sekali gitu kan. Dibandingkan dengan badan amil zakat gitu bahas ya. Kalau menurut Bapak jauh lebih mengerti masjid. Karena masjid itu lingkupnya terbatas ya. Ruang lingkup terbatas ya. Jadi kalau misalnya zakat fitrah, zakat yang dikumpulkan di masjid, pasti harta zakat itu terdistribusi, pasti terbagikan bagi jamaah masjid pasti gitu kan. Kalau zakat semacam di ini ya Bapak bukan menolak bukan ya, itu bagus saja gitu. Maksudnya jangan menghilangkan fungsi masjid sebagai pengelola zakat, jangan dihilangkan sama sekali gitu kan, jangan dihilangkan karena masjid itu sudah bagus ya, sudah bagus sejak dulu sudah berjalan bahwa masjid itu menghimpun zakat dan dibagikan ke jamaah masjid. Dan jamaah masjid semuanya kebagian semuanya gitu kan. Semua jamaah masjid yang berhak kebagian. Karena jangkauan baz kan jauh ya, jangkauannya jauh sekali. Tidak kenal dengan masyarakat gitu kan. Nah, Bapak bukan menolak bukan, ya itu bagus-bagus saja gitu kan. Mungkin peruntukannya apa gitu kan. Nah, maksud Bapak jangan sampai menghilangkan fungsi masjid sebagai pengelola zakat infak sedekah. Nah, itu karena itu yang paling ini yang terus ini apa pusat kebudayaan Islam ya, pusat kebudayaan Islam itu pusat misalnya peringatan hari-hari besar Islam gitu kan. Sepanjang bulan Ramadan kan masjid itu pasti ramai ya, ramai masjid itu gitu kan. Nah, itu sudah budaya yang bagus gitu ya, budaya yang bagus sekali gitu kan. Terus apa ya, peringatan nuzulul Quran gitu kan. Isra Miraj, Maulud Nabi gitu kan. Peringatan hijrah, tahun baru hijrah gitu kan. Nah, ini kan semakin banyak peringatan hari raya Islam semakin bagus kalau untuk apa? Semakin masjid semakin ramai ya, semakin semarak oleh kegiatan kebudayaan Islam gitu kan. Nah, Bapak pernah ini ya, Bapak pernah kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Bapak pernah kerjasama dengan pemerintah daerah membuat manajemen masjid. Bapak membuat konsep ya, Bapak membuat konsep manajemen umat berbasis masjid. Manajemen umat berbasis masjid. Nah, jadi ini apa masjid itu manajemen masjid itu harus menjangkau seluruh jamaah. Nah, siapa jamaah masjid? Nah, Bapak buat definisi jamaah masjid ya. Jamaah masjid itu adalah semua orang Islam yang tinggal di lingkungan masjid itu. Semua orang Islam.
Semua orang Islam apapun, gitu kan. Pekerjaannya, jenis kelaminnya, usianya, gitu kan. Nah itu apa? Itu jamaah masjid dan Bapak membuat pendataan semacam kartu keluarga, semacam kakak ya. Bapak membuat kakak masjid. Jadi buat kakak masjid ya, buat pendataan. Jamaah masjid itu ada berapa, gitu kan? Nah, karena jamaah masjid itu ada yang membatasi jamaah masjid itu ialah hanya orang yang suka datang ke masjid saja, gitu kan. Nah, kalau Bapak enggak, jamaah masjid adalah semua orang Islam yang tinggal di sekitar masjid. Nah, bahkan kalau bagaimana kalau orang Islam itu kualitas keislamannya rendah. Misalnya dikenal orang itu sebagai maling ya mah gitu kan. Preman ya mah gitu kan. Pelacur gitu kan. Salah sholat gitu kan. Nah, oleh Bapak itu harus diaku sebagai jamaah masjid. Jamaah masjid ya. Ya, itu jamaah masjid yang perlu dibina kan. Jamaah masjid yang perlu dibina. Nah, itu apa? Para ulama itu yang waktu itu dulu Bapak kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sukabumi ya. Nah, itu para ulama itu yang ada perwakilan ulama dari setiap kecamatan waktu yang hadir. Nah, ini sepakat, setuju dengan konsep yang Bapak ajukan. Bahwa siapa jamaah masjid? Jamaah masjid adalah setiap orang Islam. Bagaimanapun kualitasnya. Nah, kalau yang kualitas rendah yaitu umat Islam yang jamaah masjid yang perlu dibina gitu kan. Nah, jadi terus Islamnya, mazhabnya apa? Nah, mazhab apa saja harus catat sebagai jamaah masjid. Mazhab apa saja itu jamaah masjid ya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau tidak menyatakan tidak bermazhab, mau Islam Sunni, mau Islam Syiah, mau Ahmadiyah, Bapak sebutkan. Harus aku sebagai jamaah masjid. Kalau umat Islam ingin besar ya, kalau umat Islam ingin besar. Kan di kita mah ada yang ingin menang, Islam ingin menang, tapi suka nyalah-nyalahkan Islam yang lain. Menyesatkan Islam yang lain. Menyebut Islam ini mah ahli bid'ah gitu kan. Oh, Islam itu mah tukang hurapat, pelaku bid'ah, pelaku syirik. Nah, itu kan caci maki ya. Kalau mencaci maki itu membuat permusuhan itu. Jangan sampai masjid membuat permusuhan, jangan ya. Masjid itu tempat persatuan umat. Masjid itu. Nah, waktu itu disetujui dan didanai oleh Pemda. Pemda memberikan dana yang sangat besar. Sampai miliaran itu Pemda itu mengeluarkan dana untuk membangun manajemen umat berbasis masjid. MBM, apa istilah MBM? Manajemen umat MUBM. Manajemen umat berbasis masjid. Bapak nggak tahu sekarang apa masih berjalan nggak gitu ya. Dulu Bapak buat action reset ya, uji coba di 12 masjid. Uji coba di 12 masjid. Sampai ada pendataannya gitu, sampai bayi yang baru lahir pun dianggap jamaah masjid. Bayi yang baru lahir juga dianggap jamaah masjid ya. Jadi itu persis kakak. Jadi kartu jamaah masjid itu persis kartu keluarga. Nah, itu waktu itu semarak sekali itu, para kiai pun mendukung sekali waktu itu. Nah, itu supaya masjid itu betul-betul jadi ini uwah Islamiyah sejati ya, bukan semu. Jangan hanya uwah Islamiyah, hanya semazhab saja dengan menyisihkan mazhab lain, jangan. Kita harus terbuka lah. Masjid itu harus tempat yang terbuka. Nah, itu dari sana, dari penataan administrasi ya, Bapak menata administrasi masjid. Nah, itu apa? Nah, dari sana baru menggagas kegiatan masjid ya, kegiatan masjid sampai ke ini ke koperasi masjid ya, sampai Bapak ini membuat menggagas koperasi masjid. Nah, jadi harus didata termasuk kartu jamaah masjid itu termasuk yang ini yang catatan khususnya
ini apa? Apakah ini termasuk muzaki, orang yang wajib zakat, yang wajib bayar zakat, mustahik zakat, yang berhak menerima harta zakat, atau bukan muzaki, bukan mustahik. Nah, waktu itu Bapak menggagas ya supaya orang-orang yang mustahik zakat itu diatasi oleh masjid. Jadi masjid mengatasi kebutuhan harian jamaah masjid. Nah, itu Bapak menarik juga ya, menarik ya. Waktu itu di salah satu kecamatan di Sukabumi itu di kecamatan apa itu yang berbatasan dengan Cianjur itu ya. Kecamatan dari Sukaraja ke sana terus ke timur, ke selatan timur gitu kan. Aduh, lupa lagi apa, kecamatan apa gitu kan. Nah, itu jamaah masjid, imam masjid saya tidak tahu. Ternyata ada orang yang kesulitan makan ya. Ya ibu-ibu sudah nenek-nenek gitu kan, tidak ada saudaranya, dia sebatang kara gitu kan, yang makannya itu hanya mengandalkan belas kasih orang-orang sekitar gitu kan, masjid tidak tahu. Nah, setelah tertangani oleh masjid, membuat administrasi masjid, kedua orang itu menjadi jaminan masjid, hidupnya dijamin oleh masjid, makannya dijamin oleh masjid, pengobatannya dijamin oleh masjid. Nah, itu kan bagus sekali, ideal ya, sangat ideal sekali. Nah, Bapak nggak tahu apa itu masih berjalan atau tidak ya, Bapak tidak memantau lagi gitu kan. Waktu itu karena waktu itu Bapak kerjasama dengan Pak Bupati ya, Bupati Sukabumi. Kebetulan ini Bupatinya itu sangat mendukung ya. Bapak punya gagasan membangun masjid berbasis umat gitu, manajemen masjid berbasis umat, dan beliau mendukung sekali. Pak Maman itu mendukung sekali sampai mengeluarkan dana yang sangat besar ya untuk membangun manajemen masjid. Nah, itu saya kira itu masih nggak tahu sekarang di mana yang ada yang gitu ya. Nah, yang ada di mana nih kita. Jadi kita kan Bapak sendiri bukan ketua DKM ya, jadi Bapak tidak bisa berbuat ya, hanya Bapak sebatas lisan saja menganjurkan ya. Sebaiknya dibuat kartu jamaah masjid gitu kan. Ini ya. Ada yang menjalankan, ada yang tidak gitu kan. Nah, kalau di Sukabumi karena didanai oleh pemerintah ya, itu sampai sampai selesai administrasinya. Administrasi jamaah masjid. Nah, kalau menurut Bapak begitu ya. Jadi masjid itu betul-betul harus sebagai pusat ibadah, pusat kebudayaan Islam, dan pusat mempersatukan umat Islam. Menyelesaikan konflik-konflik sesama umat Islam. Diselesaikan, bukan ditambah konflik, bukan ya. Yang konflik bukan bertambah konflik, tapi diselesaikan gitu kan, itu supaya masjid punya fungsi ini silaturahim ya. Jadi dalam kebudayaan Islam itu ya ada fungsi silaturahim ya. Silaturahim yang utama itu kan menyambungkan yang sebelumnya tidak tersambung. Tidak tersambung itu baik karena tidak saling mengenal ya, ataupun karena perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan. Nah, jadi persatuan sejati gitu kan. Uhuwah sejati. Bukan uhuwah yang semu. Uhuwah hanya satu golongan saja. Nah, jangan begitu gitu kan. Oke ya, ini jadi kalau kita lihat masjid kebanyakan itu ya tidak begitu ya. Masjid kebanyakan itu ya sekedar pusat ibadah saja. Bahkan kebanyakan masjid hanya pusat ibadah sholat 5 waktu saja gitu kan. Plus bulan Ramadan sholat tarawih. Selebihnya tidak gitu kan. Nah, jadi kalau Anda nanti jadi ini ya paling tidak Anda punya gagasan gitu kan. Soal dijalankan tidak dijalankan ya tergantung ketua DKM-nya ya. Menjalankan tidak dijalankan tergantung ketua DKM-nya ya, tergantung. Yang paling tidak sebuah gagasan gitu kan. Ya gitu dulu aja ya. Sekarang lanjutkan dengan tanya jawab ya. Dari Bapak cukup sekian saja. Sementara ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih banyak kepada Bapak Munawar Ahmad yang telah memberikan pemateriannya pada hari ini mengenai masjid sebagai pusat pengembangan umat. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah memasuki ke dalam sesi diskusi. Kita sudah memasuki ke dalam sesi diskusi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun teman-teman yang masih kurang paham terhadap pemateriannya ataupun ingin mengeksplor lebih jauh lagi, boleh bertanya ya teman-teman. Dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu menyampaikannya melalui mikrofon ataupun langsung menyampaikannya melalui chat Zoom. Baik, ini sudah ada satu Pak dari Enggak, ya silakan. Tiara Putri dari jurusan MIK. Silakan kepada Saudari Tiara untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Tiara Putri Alfa dari jurusan MIK. Izin bertanya, Bapak, saya pernah mendengar bahwa apabila seseorang ingin menjadi imam, haruslah orang yang tidak dibenci. Maksudnya kita tidak bermakmum kepada orang yang kita benci, misalkan kayak gitu, Pak. Yang pernah saya dengar, itu tuh penjelasannya yang lebih jelasnya seperti apa, Pak? Apakah benar ada seperti itu atau tidak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Tiara ya. Tiara dari MIK ya. MIK itu manajemen apa? Industri catering, Pak. Oh, industri catering ya. Oh ya, manajemen industri catering (MIPS) ya. Ya, oke Tiara ya. Apa benar bahwa seorang imam janganlah yang dibenci gitu kan? Itu Nabi Muhammad itu dibenci ya. Nabi Muhammad itu dibenci oleh musuh-musuhnya ya. Nabi Muhammad dibenci oleh musuh-musuhnya. Abu Lahab benci gitu kan. Benci itu banyak yang benci ke Nabi Muhammad itu ya. Benci itu bukan karena Nabi Muhammad akhlaknya buruk. Jadi akhlak itu baik sekali. Sepakat musuh juga mengatakan akhlaknya itu baik sekali Nabi itu. Yang mereka benci itu karena Nabi Muhammad membawa agama yang ini merusak, dianggapnya ya, dianggap merusak agama mereka, dianggap merusak agama yang sudah mapan di masyarakat, dianggapnya gitu kan. Jadi yang namanya setiap nabi kan dianggap, kalau di zaman sekarang nabi itu pasti dibunuh itu ya, di zaman sekarang itu. Di Indonesia Bapak yakin kalau ada nabi bisa dibunuh itu. Kalau nabi itu mengenalkan dirinya sebagai nabi, pasti dibunuh itu. Karena nabi itu selalu nabi itu selalu dianggap membawa aliran sesat ya. Aliran sesat. Karena nabi kan sendirian, karena nabi kan sendirian. Terus membawakan sebuah agama Allah. Agama Allah itu pasti beda dengan agama masyarakat, pasti beda gitu kan, pasti. Agama Allah itu pasti beda dengan agama di masyarakat, pasti. Makanya setiap nabi pasti dianggap pembawa ajaran sesat, pasti gitu kan. Makanya kenapa para nabi selalu sembunyi-sembunyi dakwahnya itu, sembunyi-sembunyi ya. Ya, hampir semua nabi kan sembunyi-sembunyi dakwahnya itu ya. Jarang nabi yang dakwah terbuka. Nabi itu umumnya sembunyi-sembunyi dakwahnya. Bahkan tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai nabi ya, tidak pernah mengenalkan dirinya. Sehingga banyak istri nabi yang tidak kenal kalau suaminya itu nabi. Tidak tahu kalau suaminya nabi, tidak tahu. Banyak itu istri nabi yang tidak tahu itu nabi. Nggak tahu itu. Karena dirahasiakan. Karena kalau terbuka pasti dibunuh, pasti. Nabi tertutup saya dibunuh, gitu kan? Nabi merahasiakannya dibunuh, lebih terbuka, gitu kan? Makanya Nabi Muhammad juga merahasiakan dakwahnya, merahasiakan. Nabi hanya mendakwahi orang-orang tertentu yang sangat dekat dengan Nabi, yang sangat akrab ya. Tidak pernah dakwah kepada yang tidak kenal, tidak pernah. Ya.
Nabi hanya dakwah kepada orang yang kepada Siti Khadijah, istrinya, gitu kan, kepada Ali bin Abi Thalib, ponakannya, yang juga sebagai anak sebenarnya, karena Ali itu kan dipelihara di rumah Nabi, jadi sebagai anak juga, gitu kan. Kemudian kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu kan sahabat, jadi sudah ya sahabat lah, sudah sahabat karib ya, sahabat teman akrab ya. Nabi dakwah ke Abu Bakar. Jadi hanya ke orang-orang yang sangat dekat, merahasiakan. Nah, jadi kalau ukuran dibenci, ya pasti para nabi orang dibenci. Jadi jamaah itu yang disyaratkan oleh Nabi itu yang paling paham agama ya, paling paham agama dan mengamalkannya. Sedangkan misi Nabi kan akhlak mulia ya. Misi Nabi itu inama bu'istu liutamima makanya. Jadi yang layak jadi imam itu yang paling paham Islam itu yang paling baik akhlaknya, paling mengerti sholat gitu, paling mengerti sholat, mengerti ini. Nah itu yang jadi imam masjid ya. Jadi saya kira yang dibenci itu mah apa, mungkin itu mah persyaratan tambahan, syarat tambahan untuk imam di zaman sekarang mungkin ya, bukan persyaratan religius, bukan. Nah itu ya, itu apa Tiara ya. Jadi begitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, mangga silakan, ada lagi. Di sini sudah ada satu Pak di chat Zoom dari saudari Amelia Nitami. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana caranya kita mengetahui Masjid Dihar Pak? Seperti itu. Oh ya, oke. Ya, bagaimana cara kita mengetahui masih di ROR ya? Ya kita itu hanya untuk, kalaupun kita tahu ya, untuk rahasia saja ya, jangan diomongkan, jangan dibicarakan, karena kalau dibicarakan bisa menimbulkan fitnah ya. Kalau dibicarakan bisa menimbulkan fitnah. Kan masih di ROR itu ciri-cirinya itu ya, ciri-cirinya itu ya pas tentu yang tahu ciri-ciri itu, yang paling mengerti itu ini ya apa? Ya Nabi lah yang paling tahu itu ya. Atau orangnya seperti Nabi gitu kan. Jadi yang paling mengerti yang akhlaknya mulia gitu kan. Memang Islam itu syaratnya orang akhlak mulia. Jadi ilmu itu wujud ilmu ya, bukan pintar ngomong ya. Jadi beda dalam Islam dan dalam ilmu sekuler ya. Mungkin kalau dalam ilmu matematika, ilmu manajemen gitu, yang paling pintar itu yang paling pandai bersuara. Yang paling pintar nulis, tulisannya banyak mungkin gitu ya. Ceramahnya sering. Mohon maaf Pak, itu mikrofonnya off. Oh ya, maaf ya, maaf sekali ya, maaf sekali ini. Kok bisa keklik ya? Jadi itu ya apa? Oke, Bapak ulangi lagi kalau gitu ya. Masih di ROR ya, masih di ROR. Jadi bagaimana kita mengetahui masjid di ROR? Nah, jadi sebetulnya ini apa? Kita tidak boleh menyebut satu masjid di ROR ya, tidak boleh ya. Kecuali untuk pribadi saja. Saya mah tidak mau sholat di situ, itu masih di ROR itu mah gitu kan. Menurut saya itu masih di ROR. Tapi jangan diomongkan ya. Karena kalau bicarakan ke orang lain bisa fitnah, bahaya sekali. Nah, apa ciri-ciri masjid di ROR? Masjid di ROR ciri-cirinya tadi ya. Jadi masjid itu menimbulkan kemudaratan. Mudarat dalam Islam ya. Bukan mudarat dalam urusan dunia. Mudarat menimbulkan madarat, bukan manfaat, tapi yang muncul itu madarat. Manfaat, madarat itu lawan madarat. Manfaat ya. Jadi seharusnya masjid itu membawa manfaat. Ini kok membawa madarat gitu kan. Malahan masjid itu mengembangkan pertengkaran gitu kan. Mengembangkan permusuhan, menjelek-jelekan satu orang, kan? Menjelek-jelekan satu golongan. Nah, itu kan memecah belah umat ya. Nah, itu sebetulnya masuk kriteria masjid di ROR ya. Tapi kita jangan diomongkan, jangan. Itu mah hanya ya rahasia kita dengan Allah saja. Ya Allah, kok ini masjid tapi kok yang dikembangkannya hanyalah pertengkaran, bermusuhan gitu kan.
memfitnah gitu kan, menyebar hoak, menciptakan antipati gitu kan. Kok ini masjid begini gitu kan. Penceramahnya kok gitu-gitu aja gitu kan. Menonjolkan permusuhan, menonjolkan bukan persatuan, bukan gitu kan. Nah, tapi Anda jangan diomongkan ya. Kalau diomongkan itu fitnah, bahaya ya. Fitnah kan lebih dosa. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kalau Anda tahu ada rasa begitu, Anda menghindar saja di masjid itu ya, menghindar. Anda cari masjid yang lain gitu kan, yang lain. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi masjid Diro itu masjid yang membuat Nabi kan, kalau ini kalau Anda baca sejarah Nabi ya, Nabi itu kan di zaman Nabi mah belum ada mazhab-mazhab, belum ada kan. Di zaman Nabi kan tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Ahmadiyah, tidak ada Syiah, tidak ada Wahabi, tidak ada Salafi, tidak ada Persis, tidak ada FPI, kan tidak ada di zaman Nabi gitu kan. Yang ada Islam titik, Islam saja gitu kan. Bahkan Nabi itu kita lihat ya, nyaksikan Nabi itu bahkan orang-orang Kristen pun para pendeta ketika bertamu ke Nabi itu oleh Nabi diterima di dalam masjid. Tamu para pendeta ya, pendeta Kristen dari Najran, dari Arab Selatan ya, berbatasan dengan Yaman, itu diterima oleh Nabi di masjid Nabi. Dan ketika datang waktu misa ya, waktu sholat bagi agama Kristen ya, misa namanya, sholat bagi agama Kristen. Nah, pemimpin pendeta itu bertanya kepada Nabi, Pak Muhammad gitu, kalau sekarang Pak Muhammad, kami mau sholat, mau sembahyang, mau misa kami. Di mana kami misa? Apa kata Nabi? Silahkan di sini aja, di masjid. Nabi mengizinkan misa di masjid. Walah, kalau sekarang bisa dibubarkan masjidnya itu. Pada zaman sekarang. Nah, jadi Nabi itu, betapa Nabi itu ingin membangun persatuan umat, ya. Bukan hanya dengan orang Islam, ya. Bahkan dengan orang Kristen pun Nabi ingin membangun persatuan. Kalau kita lihat Piagam Madinah, kan Piagam Madinah itu 10 pasal itu tentang Yahudi. 10 pasal tentang Yahudi. Betapa Nabi ingin bersama-sama, gitu kan, ingin bersama-sama. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, bersatu. Nah itu ya, jadi Nabi itu bersama-sama bukan hanya sesama Islam, dengan agama lain. Nah di kita kan ada, di kita itu masjid yang tidak mau dengan sesama Islam juga, kalau mazhabnya beda, tidak mau gitu kan. Bahkan disebut kafir, mazhab itu kafir, sesat, ahli bid'ah gitu kan. Nah ini gimana akan bersatu itu. Nah tapi kita tidak boleh ya terang-terangan menyatakan oh itu masih Diro, jangan gitu kan. Nanti bahkan fitnahnya jauh lebih berbahaya, lah. Jadi biarkan sajalah. Sekarang malana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, jadi Anda boleh mengenali Masjid Diror ya. Bahkan harus mengenali Masjid Diror ya. Tapi jangan dibicarakan ya. Itu hanya rahasia pribadi saja. Rahasia pribadi mungkin untuk orang dekat lah, orang dengan keluarga gitu kan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari Masjid Diror. Oke, gitu. Ada lagi? Ini ada lagi Pak dari saudara Nigel Sigit dari jurusan MIK lagi. Silakan kepada saudara Nigel untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya, jelas. Baik Pak. Izin bertanya Pak mengenai masjid, kan saya pernah gitu lihat kalau ada masjid gitu yang arsitekturnya tuh kayak dari luar gitu, dari bangunannya itu kayak ada Asmaul Husna gitu Pak. Bukan ditempel tapi jadi kayak lebih ke bangunan-bangunan gitu Pak. Nah itu tuh ada gitu orang-orang yang bilang katanya itu tuh nggak boleh, katanya kan nanti kalau misalnya ada renovasi kan itu Asmaul Husna. Nah itu tuh nanti kayak kan dihancurkan kan kalau misalnya renovasi kayak gitu. Nah cuman
itu tuh penjelasannya seperti apa ya Pak? Kalau misalnya memang seperti yang tadi disampaikan gitu sama orang-orang, katanya nggak boleh arsitekturnya kayak gitu. Nah, tapi kan sebelum membangun masjid pastinya ada pertimbangan terlebih dahulu gitu Pak. Nah, untuk konstruksinya tuh harusnya seperti apa Pak? Kalau misalnya ada Oke. bangunan-bangunan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, negel ya, negel. Oke, negel. Oh, dari MIK juga ya, negel ya. Oke, negel ya. Pertama, tidak ada batasan fisik masjid itu bagaimana ya. Yang utama itu kan bukan fisiknya, bukan ya. Yang utamanya mah hatinya ya, hatinya. Bukan fisik. Nabi sendiri membuat masjid itu kan sederhana sekali ya. Nabi itu buat masjid itu sederhana, hanya terbuat dari pohon kurma ya, pohon kurma. Kemudian bagian depannya di sekitar tempat imam sholat, dan bagian depan bagi jamaah yang paling depan gitu kan, ditutup dengan dedaunan. Mungkin kalau di Indonesia daun ini yang biasa dipakai genteng itu apa? Semacam genteng. Daun apa itu? Daun ini apa? Ada yang daun yang suka dibuatin. Nah itu. Jadi Masjid Nabi itu sederhana ya, sederhana sekali. Jadi hanya dibatasi, jadi berbentuk ini. Jadi yang bagian belakangnya itu terbuka ke langit, terbuka ke langit. Jadi hanya bagian depan saja yang ada atapnya. Dan rumah Nabi juga di sana di masjid ya. Rumah Nabi tidak. Jadi rumah Nabi itu pintunya dari masjid, dari dalam masjid. Rumah Nabi itu pintunya dari dalam masjid. Termasuk rumah Sayyidina Ali ya. Rumah Sayyidina Ali beserta Siti Fatimah, istrinya, putri Nabi, itu di dalam masjid. Jadi rumahnya itu nempel ke masjid. Dan pintunya dari masjid, pintunya itu. Sementara istri Nabi, bangunannya itu menempel ke masjid, tapi pintunya di luar. Itu di sejarah ya, jadi Anda boleh baca sejarah masjid ya, sejarah masjid Nabi gitu kan. Nah jadi tidak ada ketentuan fisik masjid harus bagaimana, tidak ada gitu kan. Itu kan seiring dengan perkembangan ini ya, modernisasi ya. Seiring dengan perkembangan modernisasi, masjid memiliki corak tertentu ya, bentuk tertentu sehingga dikenal sebagai masjid gitu kan. Karena orang jadi mengenal, akhirnya orang kenal ya. Oh, kalau gereja begitu bentuknya gitu ya. Gitu. Orang tahu walaupun dari kejauhan, oh itu gereja gitu kan. Dari ini, oh itu pagoda, tempat ibadah umat Buddha gitu kan. Orang tahu gitu kan. Oh ini kelenteng, tempat ibadah orang Konghucu gitu kan. Oh ini pura ya, pura tempat. Nah dikenal kan. Nah masjid itu kan dapat dikatakan agama baru kan. Nabi Muhammad itu kan agama baru gitu kan. Karena sebelumnya itu di Mekah, di Madinah itu di Jazirah Arab yang ada itu gereja, terus sinagog. Sinagog itu rumah ibadah agama Yahudi ya. Yang ada itu sinagog dan ini gereja gitu yang ada itu ya. Nah, jadi ya Nabi buat kalau sinagog dan gereja kan sudah lama. Sudah ratusan tahun ya. Jadi sudah berkembang luar biasa ya. Sehingga sudah bangunannya sudah bagus-bagus gitu kan. Sementara masjid masih sederhana gitu kan. Di Nabi itu buat masjid sederhana sekali. Nah itu jadi tidak ada ketentuan ya bagaimana. Nah perkembangan kesininya kan masjid memiliki bentuk sendiri ya, bentuk sendiri sehingga dikenal sebagai ada menara masjid. Ciri-cirinya itu ada menara masjid. Mungkin yang paling menonjol ciri masjid itu menghadap kiblat ya. Semua masjid pasti menghadap kiblat. Itu yang paling menonjol ya. Ciri paling menonjol. Apapun bentuknya, tradisional atau modern, pasti menghadap kiblat pasti gitu kan. Itu pertama ya. Yang kedua, bagaimana halnya dengan tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an gitu kan, tulisan Asmaul Husna gitu kan dalam masjid. Nah, itu memang ciri masjid ya. Ciri masjid itu apa? Itu yang membedakan
Islam dengan umat Islam ya, Bapak bukan katakan agama Islam ya. Nabi tidak begitu, tidak gitu kan. Ini umat Islam ya. Umat Nabi Muhammad ya. Jadi para umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, nah, mengembangkan seni ya, seni. Nah, seni agama lama ya, agama Kristen, Yahudi gitu kan. Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Nah, itu mengembangkan seninya itu seni religinya dalam bentuk patung. Patung kan, misalnya Kristen ya patung Bunda Maria, patung Yesus gitu kan, patung malaikat gitu kan. Nah, Hindu juga membuat patung-patung gitu kan, patung Dewa Brahma, patung Dewa Wisnu, patung Dewa Siwa gitu kan. Nah, patung Sang Buddha patung itu gitu kan. Nah, itu patung-patung kan. Nah, umat Islam mengembangkan seninya itu ke arah kaligrafi. Seninya kaligrafi. Jadi tulisan Arab yang indah-indah. Itu umat Islam ya. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengembangkan kaligrafi. Nabi Muhammad itu tidak pernah. Ini umat Islam ya. Nah, supaya ada perbedaan dengan agama lain gitu kan. Makanya masjid itu dihiasi dengan seni kaligrafi. Nah, apa yang ditulis dalam kaligrafi, apa yang ditulis di masjid-masjid? Nah, masjid itu biasanya kaligrafi itu ini apa? Ya, Asmaul Husna gitu kan. Terus ayat-ayat pilihan, ayat Quran. Termasuk nama-nama tokoh Islam ya. Nama-nama Tuhan, Allah, misalnya Allah, Jibril, Muhammad. Nama-nama khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Nah, begitu biasanya kan kaligrafinya itu. Kaligrafi masjid ya. Biasanya begitu. Nah, ini apa? Itu dan itu umat Islam apapun mazhabnya ya, mau Islam Sunni, mau Islam Syiah sama. Mengembangkan ke seni kaligrafi. Jadi seni kaligrafi menonjol sekali. Nah, pertanyaan dari Negal tadi, pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau bangunan masjid bercorak ini apa? Corak seninya kaligrafi berupa Asmaul Husna. Apakah kalau tulisan Asmaul Husna itu dihancurkan, misalnya sedang renovasi masjid, karena renovasi masjid mungkin menghancurkan juga ya, karena renovasi pasti menghancurkan ya. Apakah kalau menghancurkan tulis bangunan yang sekaligus tulisan kaligrafinya hancur juga, apakah itu tidak merusak kehormatan Tuhan gitu kan? Nah, itu pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya. Jadi kelihatannya ulama, kebanyakan ulama lah Bapak katakan, kebanyakan mungkin mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama tidak mempersoalkan ya, tidak mempersoalkan. Kalaupun misalnya tulisan kaligrafi itu Asmaul Husna rusak, hancur karena sedang direnovasi, ulama tidak mempersoalkan gitu kan. Artinya tidak apa-apa gitu kan, tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi sama sekali, gitu kan, tidak apa-apa. Jadi itu paling tidak mayoritas ulama, mungkin hampir semua ulama begitu ya. Hampir semua ulama berpendapat bahwa tidak apa-apa gitu kan. Toh itu tulisan. Bukan Tuhan, bukan. Asmaul Husna kan bukan Tuhan. Allah kan bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan kan, Allah itu kan. Asmaul Husna bukan Tuhan, bukan. Tapi itu Allah itu nama Tuhan. Asmaul Husna itu nama Tuhan. Bukan zat Tuhan, bukan. Jadi zat Tuhan bisa dihina? Bisa dihina ya zatnya itu. Bukan dengan merusak fisik, bukan. Dan Tuhan mah maha gaib. Tuhan kan maha gaib, tidak ada fisiknya. Wujud Tuhan itu gaib. Maha gaib, bukan bagaimana gaib. Wujud Tuhan maha gaib. Jadi menghina Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara menantang Tuhan. Membangkang. Berakhlak buruk, itu menghina Tuhan itu. Walaupun Tuhan tidak merasakan dirinya dihina gitu kan. Ya, Tuhan punya azab kan. Silahkan rasakan azabku. Jika engkau menantangku, silahkan rasakan azabku gitu. Paling Allah gitu kan. Gitu aja gitu kan. Nah, jadi itu Negal tidak apa-apa ya, tidak disoal ya. Tidak disoal. Karena bukan Tuhan itu mah.
Al-Quran yang kita bawa kan bukan Al-Quran itu kan. Al-Quran yang kita bawa kan bukan Quran, bukan. Itu mah tulisan Al-Quran. Al-Quran yang hakiki kan ada di dadanya Rasul, di dada Nabi. Ada di dadanya orang-orang yang beriman, itu ya, yang imannya sejati. Yang imannya sejati, imannya sempurna. Para wali kekasih Allah, gitu kan. Nah, itu Quran yang sejati ya. Al-Quran yang mendalam. Tidak ada yang rahasia. Semua ayat Al-Quran terang benderang ya. Alif Lam Mim tahu artinya, Alif Lam Ra tahu artinya, Yasin tahu artinya gitu kan. Kalau yang tertulis kan tidak tahu kan. Alif Lam Mim wallahu a'lam bimarodi. Alif Lam Ra wallahu a'lam bimarodi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Yasin hanya Allah yang tahu maksudnya. Toha hanya Allah yang tahu maksudnya. Emangnya Islam agama untuk Allah atau untuk manusia? Islam itu kan, Quran itu kan petunjuk bagi manusia. Nah, tapi kan banyak ayat Quran yang bukan petunjuk karena tidak dipahami gitu kan. Nah, itu kita harus sadar ya. Betapa kita ini masih lemah gitu kan. Nah, jadi Quran yang kita tulis itu kan hasil persetakan ya, hasil produksi modern ya. Sebelumnya itu hasil tulisan tangan sebelumnya itu kan. Itu bukan Quran yang Innahul Quranul Karim, bukan. Karena Quran yang mulia itu adanya di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu ada di dadanya Rasul ya. Ada di dadanya Rasul gitu. Oke ya, itu nego ya. Jadi itu tidak soal ya. Nggak apa-apa gitu kan. Rusak juga gitu kan. Rusak itu kan itu bukan menghina Tuhan, bukan. Mau memperbaiki. So, masih jadi bagus gitu kan. Oh begitu ya. Baik, Pak. Ada lagi? Mana silakan. Mohon maaf Pak, karena mungkin waktunya sebentar lagi. Mungkin tadi pertanyaan dari Nigel merupakan pertanyaan terakhir Pak. Oh iya, mangga silakan ya. Kepada teman peserta, cukupkan sekian sesi pencarian dan diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi. Sebelum ditutup, mungkin Bapak punya closing statement Pak. Silakan untuk ya, oke. Terima kasih ya. Jadi ini Bapak ingin mengingatkan kembali gini ya. Jadi fungsi utama masjid ya. Jadi pertama, karena ada orang-orang yang gini ya, ada orang-orang yang suka menghina orang yang tidak pernah ke masjid ya. Oh, siat mau ke masjid Jumatan hungkul, siat mah gitu kan. Tara ke masjid dihina gitu kan. Nah, nggak boleh kalau menghina kan dia merasa suci kan, dirinya merasa suci. Ada orang yang rajin ke masjid, tiap hari ke masjid gitu kan. Padahal orang tidak ke masjid itu mungkin punya alasan ya. Mungkin tidak ada alasan ya. Kalau ahli ibadah pasti punya alasan. Misalnya tidak ke masjid itu kenapa? Mungkin dia lebih utama membina keluarganya. Di rumah dia sholat berjamaah dengan istrinya, dengan anak-anaknya gitu kan. Kalau ke masjid dia sendirian kan. Kalau masjid sendirian dan istri dan anak-anaknya dibiarkan sholat sendirian atau tidak sholat mungkin saja gitu kan. Nah, jadi ada orang-orang Islam yang punya pandangan ya. Jadi kalaupun tidak berjamaah di masjid bukan menghindari berjamaah, tapi membangun jamaah di dalam rumah tangganya gitu kan. Di Bandung dulu di Masjid As-Salam ya, ada ulama yang disegani ya, ulama dihormati ya. Beliau itu kalau kalian tidak bisa membawa keluarga ke masjid, udah kalian sholat di rumah masing-masing aja. Bangun jamaah dengan istri dan anak-anak. Nah, tapi kalau kamu bisa membawa istri dan anak-anak ke masjid, lebih utama. Nah, gitu ya, lebih utama bawa istri dan anak-anak ke masjid. Kompak ke masjid gitu kan. Tapi kalau tidak bisa, ya kamu udah di rumah saya sholatnya. Karena yang penting berjamaahnya. Jangan kamu berjamaah sendirian, kamu egois. Mementingkan diri kamu sendiri, tapi kamu mengabaikan hak keluarga. Karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu kan. Nah, jadi bagi Anda yang rajin ke masjid ya, pertama jangan merasa suci ya, merasa oh saya hebat orang yang ahli masjid gitu kan.
Lebih-lebih sampai menghina orang yang jarang ke masjid. Mungkin yang jarang ke masjid itu ada alasan ya. Alasannya itu ya terutama itu membina rumah tangganya, membina keluarganya gitu kan. Nah, karena hakikat masjid itu sebetulnya sujud ya, hakikat masjid itu. Tapi yang ideal tentu yang ideal mah ya, yang ideal gitu ya. Yang sempurna, tapi yang sempurna kan tidak ada di dunia. Susah cari yang sempurna ya. Yang sempurna itu ya sekeluarga ke masjid ya. Suami, istri, anak-anak ngabring ke masjid. Nah, itu yang sempurna. Tapi kan susah terjadi, itu susah ya. Susah terjadi. Mungkin bisa pada keluarga yang kecil, keluarga kecil ya. Ya suami istri saja gitu kan bisa mungkin ke masjid gitu kan. Tapi kalau sudah ada anak-anak gitu kan, itu mungkin susah ya. Karena kan kalau di masjid kan waktunya terbatas ya. Waktu duhur terbatas. Jadi harus pas waktu. Sedangkan sudah ada anak-anak ya, nanti makan dulu. Aduh, ditungguan heula makan. Ayo jamaah, kayak makan heula. Ayo yang jamaah ya, sedangkan waktu maghrib ya. Nanti kayak ke warung heula. Aduh, beda anak ya. Yang di rumah kan beda-beda anaknya, jadi untuk mempersatukan jamaah itu susahnya luar biasa itu. Nah, jadi Habib siapa apa yang di Sasak Gantung gitu ya. Sina Salam itu. Jadi beliau itu kalau kamu tidak bisa membawa keluarga ke masjid, jangan berjamaah di masjid, udah di rumah saja. Gitu. Kecuali kalau suami istri, istrinya sedang berhalangan, datang bulan, kalau tidak sholat ya. Ya kita tentu utama ke masjid aja, ke masjid sholatnya gitu kan. Jadi masjid itu akan selalu penuh, tidak mungkin masjid kosong. Ya. Kalau umat Islam sadar, masjid pasti. Yang kedua, Bapak ingin tekankan itu ya, kalau Anda punya kesempatan, Anda jadi ketua DKM gitu kan, Anda ini. Nah, menurut Bapak coba buat administrasi manajemen masjid ya, manajemen umat berbasis masjid. Nah, pertama kali buat administrasi masjid, administrasi ya. Zaman sekarang gampang kan, zaman komputer ya. Jadi buatlah itu apa? Administrasi masjid. Jadi jamaah masjid itu siapa? Setiap orang Islam dimasukkan sebagai jamaah masjid. Ya, oke, waktunya sudah habis ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian aja ya, cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Ya, Bapak izin lab ya. Baik, Bapak Pak. izin lab ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, akhirnya kita berada di penghujung acara yaitu penutupan ya teman-teman peserta semuanya. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI Universitas Pendidikan Indonesia semester genap tahun 2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tegar Ridho Evanto, selaku Master of Ceremony pada Pekanan Duha pada hari ini, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali ya kepada teman-teman sebelum keluar dari ruangan Zoom ini untuk mengisi terlebih dahulu link presensi keluarnya yang akan dibagikan oleh pengurus. Dan sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami musibah dan sebagainya, boleh untuk membagikannya dengan cara men-scan e-wallet ini, men-scan kode iris ini yang telah di-share-kan oleh host. Baik, kepada teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk mengisi link presensi keluarnya. Setelah itu boleh untuk keluar Zoom apabila sudah mengisinya.